Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 211. Di panggung pertempuran, Huayun melihat Liu Yi terbaring di tanah pingsan, jadi dia berjalan dengan santai. Di bawah perhatian semua orang, dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Liu Yi. Dan kemudian dia tidak lupa untuk memberikan pandangan main-main ke arah Heng Yuezong. Ini adalah biografi sejati pertama dari Heng Yuezong Anda. Sungguh lelucon. Petik 2. Persetan. Dari kursi, Ye Chen dan Si Tunan bergegas keluar tanpa urutan tertentu, dan Ni Feng dan yang lainnya tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Apakah kamu ingin naik bersama? Huayun berdiri di platform pertempuran, tinggi di atas, menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan main-main, dengan dagu terangkat tinggi, dan provokasi di matanya. Ayo pergi bersama, Si Tunan berteriak keras, dan hendak bergegas ke panggung pertempuran. Cukup, Yang Dingtian menghentikan Si Tunan dan yang lainnya dengan suara nyaring, dan hasilnya belum diumumkan. Jika orang ketiga naik ke panggung saat ini, itu akan dianggap mengganggu 3 kompetisi besar. Tidak hanya Si Tunan dan yang lainnya akan dihukum, tetapi bahkan Heng Yuezong juga akan terlibat, dan Zheng Yanzong sangat ingin agar Heng Yuezong melakukan kesalahan. Wu Changqing, berapa lama kamu akan menunggu? Yang Dingtian menoleh dan menatap Wu Changqing dengan dingin. Wu Changqing baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih duduk bersila dengan mantap, seolah-olah dia juga menikmati pemandangan di dalam dan di luar medan perang. Yang Dingtian, mengapa kamu sangat cemas? Mungkin Liu Yi masih bisa berdiri. Cheng Kun, yang duduk di kursi tinggi, memandang Yang Dingtian dengan senyum tipis sambil memutar jari di ibu jarinya dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Yang Dingtian. Langkah Zheng Yanzong tidak lebih dari mempermalukan Heng Yue di depan umum. Sebagai kepala sekolah Heng Yue, amarahnya tidak bisa lagi ditekan. Keduanya saling berhadapan di udara, membuat suasana sangat tertekan. Adegan seperti ini membuat penonton duduk tegak. Mungkin mereka bisa menyaksikan 2 sekte master bertarung di tempat. Karena kamu, Heng Yue, sangat terburu-buru untuk mengaku kalah, maka aku akan melakukan segalanya untukmu. Ketika keduanya saling berhadapan, Wu Changqing akhirnya bangun dengan tidak tergesa-gesa. Dengan suara bernada tinggi, Zheng Yanzong Huayun, menang. Tidak mungkin, berpikir, Huayun di panggung pertempuran, dengan senyum main-main, menendang Liu Yi dari panggung pertempuran. Gerakan seperti itu, tidak hanya Ye Chen dan yang lainnya, tetapi bahkan Yang Dingtian dan yang lainnya tidak bisa tidak membantu menunjukkan mata dingin. Berjalan, Yang Dingtian menatap Cheng Kun untuk terakhir kalinya, lalu mengangkat Liu Yi, dan terbang menuju pavilion Wang Yue seperti pelangi. Setelah dia, Feng Wuhen, Dao Xuan dan yang lainnya juga mengikuti. Ye Chen, di sisi lain, tidak lupa untuk melihat Huayun sebelum dia pergi. Ekspresinya sangat tenang. Mereka yang mengenalnya mungkin tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan dia. Huayun, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak membiarkan dia aku bertemu denganmu di medan perang. Petik 2. Kamu siapa? Huayun tersenyum dengan jijik. Kamu hanya orang buangan yang didorong turun gunung oleh Zheng Yanzong saya, itu saja. Aku harap ketika kamu dan aku bertemu di medan perang, kamu masih bisa tertawa. Ye Chen berkata dengan ringan, dan dia mengikuti Si Tunan dan yang lainnya. Di babak sistem gugur pada hari pertama dari 3 kompetisi besar, Heng Yuezong meninggalkan lapangan lebih dulu karena Liu Yi, namun membuat penonton mencemooh. Di antara 9 legenda sejati Heng Yue, 7 dikalahkan, dan hanya 2 yang maju ke semifinal, dan salah satunya berada di alam asal. Manusia, rekor tragis seperti itu mungkin pertama kalinya sejak sekte Heng Yue didirikan. Di akhir babak sistem gugur, pasukan kuartet juga meninggalkan lapangan satu persatu. Dalam kompetisi hari ini, pemenang terbesar adalah Zheng Yanzong. Dari 14 tempat di semifinal, Zheng Yanzong memiliki 8 tempat, Qing Yunzong 4 tempat, dan Heng Yuezong hanya 2 tempat. Kakak, aku merasa dirugikan untuk Heng Yuezong. Orang tua Zuge penuh kutukan, tanpa rasa malu dalam kata-katanya. Situasinya lebih baik daripada manusia. Sang Buan Bo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala saat mereka pergi. Mendengus, ketika Qing Yun Zonggong Sun Zi dan yang lainnya memimpin tim pergi,
wajah mereka tidak terlalu tampan meskipun Heng Yue Zong berada di bawah King Yun Zong. Mereka tidak jauh lebih baik, dan mereka ditekan oleh Zheng Yang Song. Ayo pergi, kembali besok. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin bangkit dengan malas dan menggeliat. Saat dia mengatakan itu, dia masih tidak lupa melirik Xuan Chen di samping, dan berkata dengan santai, "Xuan Chen, aku akan memberimu hak istimewa untuk datang dan melihat 3 kompetisi hebat. Jangan membuat masalah untuk saya, dan Anda harus benar-benar mematuhinya kapan saja. Tianru, Anda tidak boleh berpartisipasi dalam urusan Great Chu." Petik 2. Saya mengerti. Xuan Chen mengangguk tak berdaya, berbalik dengan acuh tak acuh, dan menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada yang di atas. Di malam hari, Paviliun Mochizuki. Liu Yi yang pingsan duduk bersila di kasur, wajahnya masih pucat seperti selembar kertas, napasnya terputus-putus, dan yang lebih penting, retakan di jiwanya lebih dari 1 inci lebih besar dari sebelumnya. Di sekelilingnya, Yang Dingtian, Feng Wuhen, Dao Xuan dan Pang Dacuan terus-menerus menanamkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Adapun Culinger dan Chu Suaner, mereka berangkat untuk membantunya menekan luka Tao di jiwanya. Wajah beberapa orang sangat jelek, kondisi Liu Yi sangat buruk, bahkan jika dia menyelamatkan nyawanya, dia mungkin akan menjadi orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Di luar paviliun Wang Yue, Situnan dan yang lainnya juga menunggu dengan cemas. Ye Chen, di sisi lain, sedang duduk bersila di bawah pohon spiritual, berlatih dengan mata tertutup, mencerna teknik rahasia yang dia pelajari secara diam-diam hari itu. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Liu Yi, dia lebih memahami bahwa di semifinal besok, dia sangat mungkin bertemu Jining Xuan. Yang dia butuhkan adalah menguasai teknik rahasia yang telah dia pelajari secara diam-diam selama malam ini, jika dia membutuhkannya. Di sisi lain, dia juga secara samar menerima elemen Hobgoblin yang ditransmisikan dari dunia bawah tanah oleh 9 klon. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan energi spiritual langit dan bumi, esensi bumi jauh lebih baik. Terus menyerap esensi bumi, Ye Chen juga mendapat manfaat tak terduga, belum lagi lebih banyak energi. Yang paling penting adalah dia kadang-kadang melarikan diri ke dalam konsepsi artistik yang luar biasa dalam proses menyerap esensi bumi. Dia tahu bahwa konsep artistik yang indah adalah langit dan bumi. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya kadang-kadang akan menjadi ringan, dan langit dan bumi tampak lebih intim baginya daripada sebelumnya, dan beberapa kali dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan langit dan bumi yang halus dan agung. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang jatuh dari langit. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah anggota keluarga Situ di Sishu. Naner, bagaimana kabarmu? Situ Jin, tetua keluarga Situ, adalah orang yang cukup baik, dan bertanya kepada Liu Yi tentang situasinya saat ini segera setelah dia mendarat. Tuan Guru dan yang lainnya masih menyembuhkan kakak senior. Liu, Situnan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Mengapa? Situ Jin menghela nafas tak berdaya, tetapi tidak pergi. Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Dong Yue Sangguan juga datang. Kurang dari BR lebih besar dari, tunggu. Situ Jin menyapa Sangguan Bo, dan para tetua dari kedua keluarga berkumpul untuk saling menyapa. Di sisi lain, Sangguan Yuer, setelah memindai sekeliling, melihat sosok Ye Chen di bawah pohon besar, dan berjalan tanpa sadar, ingin berbicara, tetapi melihat Ye Chen berlatih, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menunggu lebih dari 3 jam. Baru pada larut malam pintu terbuka, Yang Dingtian dengan wajah lelah keluar lebih dulu, dan wajah yang lain juga sedikit pucat. Tuan Guru, kakak senior Liu, Situnan dan yang lainnya mengelilinginya satu demi satu, menatap Yang Dingtian dengan cemas. Hidup diselamatkan. Yang Dingtian tidak berbicara, tetapi Master Dao Xuan melanjutkan percakapan dan menghela nafas. Tetapi fondasi kultivasi telah dihancurkan dalam 7 dan 88, dan dengan cedera Dao, saya khawatir di sana tidak akan ada kesempatan untuk berkultivasi abadi lagi. Keluar, hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Pergi dan istirahat. Yuer, ikut aku. Yang Dingtian melambaikan tangannya, tetapi memanggil Namong Yue ke loteng. Sekarang, 7 dari 9 guru Heng Yue telah dikalahkan, dan Namong Yue adalah satu-satunya yang dapat membela Heng Yue. Implikasi Yang Dingtian jelas, ini untuk menjelaskan beberapa hal penting dalam waktu singkat ini. Mengapa? Chu Suaner menghela nafas diam-diam, dan datang ke sisi Ye Chen. Hidup kakak laki-lakimu Liu diselamatkan. Ye Chen membuka matanya dan berkata dengan tenang,
aku tidak membenci Hua Yun karena kakak laki-laki Liu Yi yang terluka parah. Duel panggung, cedera tidak bisa dihindari, dan aku membencinya karena menginjak-injak martabat kakak senior Liu. Petik 2. Jadi, ini kenyataan. Chu Xuaner juga duduk dengan lutut terlipat, dan berkata dengan lembut, terkadang kenyataan itu ini di dunia yang kejam di mana yang kuat dihormati, yang lemah selalu diinjak-injak. Jadi, saya ingin menjadi lebih kuat, dan saya akan mengembalikan penghinaan yang dia berikan kepada kakak senior Liu. Tidak bisa mengalahkan Hua Yun, dan kamu bahkan tidak bisa mengalahkan tubuh Xuanling. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Ye Chen sedikit tersenyum, kakak Liu hampir mempertaruhkan nyawanya untuk kemuliaan sekte. Bukan masalah besar jika aku dipukuli beberapa kali, tidak bisa menghentikanmu. Tapi lakukan semua yang kamu bisa. Chu Xuaner tersenyum puas, berbalik dan pergi. Bab 212. Malam kembali hening. Ye Chen tidak kembali ke kamarnya, tapi tetap berlatih di bawah pohon besar. Aliran esensi bumi yang stabil ditransmisikan dari 9 klon bawah tanah, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan cara yang halus. Pada titik tertentu, angin sepoi-sepoi bertiup masuk, menyebabkan dia membuka matanya tanpa sadar. Dia menemukan bahwa di bawah cahaya bintang dan bulan, sosok ilusi dan pendiam berdiri di luar loteng. Ye Chen mengira dia salah, jadi dia menggosok matanya, tetapi ketika dia melihat lagi, benar-benar ada sosok ilusi yang melayang di udara, seperti jiwa. Samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan tubuh yang agak bungkuk, menatap loteng dengan tenang, seolah-olah dia sedang menatap Liu Yi yang sedang tidur jauh di dalam, dengan tatapan perubahan di mata lamanya. Orang tua ilusi itu, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah Xuan Chen yang menyaksikan pertempuran di atas ketiadaan di siang hari? Kamu siapa? Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan menatap Xuan Chen yang ilusif dengan mata sipit. Dia terlihat sangat baik, tetapi sangat aneh baginya untuk memiliki orang seperti hantu yang muncul di sini di tengah-tengah malam. Mendengar suara Ye Chen, Xuan Chen tidak bisa menahan kepalanya. Masih ada sedikit keterkejutan di mata lamanya. Kamu bisa melihatku. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Ye Chen masih menatap Xuan Chen yang ilusi. Mendengar ini, Xuan Chen tersenyum lembut, dan berjalan perlahan. Jangan khawatir, aku bukan dari sekte Zhengyang. Bukan dari sekte Zhengyang. Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua di depannya itu ilusi, dia tapi itu memberinya perasaan halus. Itu bukan tubuh jiwa, tapi bisa memvirtualisasikan tubuh yang tidak mudah. Ayo, bicara padaku. Xuan Chen sudah duduk di bawah pohon, dan dia tidak lupa menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat kepada Ye Chen untuk datang dan duduk. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi dia tetap datang dan duduk, karena dia tidak merasakan aura pembunuh dari Xuan Chen, seolah-olah Xuan Chen adalah kakek yang lembut di matanya. Tidak mudah bagimu untuk menjadi salah satu dari 9 legenda sejati sendirian. Melihat kesunyian Ye Chen, Xuan Chen menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kakek, kamu siapa? Ye Chen masih bergumul dengan identitas Xuan Chen. Aku berkata bahwa aku adalah leluhur dari 3 sekte, percaya atau tidak. Mendengar ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Naik turun, melihat Xuan Chen, kakek, lelukonmu ini sama sekali tidak lucu. Yah, menurutku itu juga tidak lucu. Xuan Chen tersenyum lembut, kesepian di tengah malam, itu hanya sebuah bercanda, teman kecil, jangan pedulikan. Petik 2, saya mengerti. Ye Chen berbaring di bawah pohon besar dengan tangan di belakang kepalanya, dan dia tidak lupa memasukkan tusuk gigi ke mulutnya, Pak Tua. Seiring bertambahnya usia, Anda akan selalu menemukan kesenangan dengan generasi muda ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi saya sangat senang. Saya bertanya-tanya, Zheng Yangzong telah memasang penghalang untuk melindungi sekte, bagaimana Anda bisa masuk? Ada cara untuk masuk, kamu sendirian. Petik 2. Xuan Chen sedikit tersenyum, tetapi tidak berbicara lagi. Keduanya berbaring berdampingan di bawah pohon besar seperti itu, menatap bintang-bintang besar satu demi satu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, Xuan Chen bangun dengan tenang, tubuh ilusinya tidak menentu, aku harus pergi. Ye Chen juga segera berdiri, melihat punggung ilusi Xuan Chen, lagi pula, dia tidak banyak bicara, dan hatinya lebih tentang penasaran, lelaki tua aneh di depannya secara misterius membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Anak kecil, bisakah aku menanyakan sesuatu padamu?
kata Xuan Chen dengan punggung menghadap Ye Chen. Katakan padaku, setelah 3 kompetisi besar, jika kamu punya waktu, bisakah kamu pergi ke Luo Shenyuan untuk menawarkanku sebatang dupa? Mendengar ini, Ye Chen sedikit terkejut, tetapi masih mengangguk. Terima kasih. Xuan Chen meninggalkan kalimat halus, lalu diam-diam mengangkat kakinya, dan ketika dia mengambil langkah, dia menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak di dunia dari awal hingga akhir. Di bawah pohon besar, Ye Chen membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih duduk bersila di tanah. Saya tercengang, apakah mimpi? Keesokan harinya, sebelum cahaya kemerahan pertama muncul di timur, Sekte Zhengyang sudah penuh dengan orang. Sebagai tuan rumah dari Sekte Zhengyang, sebelum fajar, mereka sudah duduk dengan rapi di sekitar platform pertempuran. Adapun keluarga kultivasi menyaksikan pertempuran dari segala arah, mereka juga memasuki tempat tersebut dengan teriakan. Paviliun Wang Yue, Ye Chen dan yang lainnya sudah siap berangkat, tapi suasananya agak hikmat karena Liu Yi yang berdiri di sampingnya. Sepanjang malam, wajah Liu Yi masih pucat, dan tubuhnya sangat lemah, napas di tubuhnya lamban, dan dia sepertinya tidak memiliki energi sama sekali, seperti seorang sarjana yang sakit parah. Kakak Liu, kamu bisa istirahat di sini, kamu tidak perlu pergi. Si Tunan memandang Liu Yi dengan cemas. Tidak apa-apa, Liu Yi tersenyum, bahkan jika aku kalah, aku akan berdiri bersamamu. Hei, melihatnya, Yang Dingtian menghela nafas tak berdaya, dan mengambil langkah pertama menuju lereng. Ketika mereka datang ke tempat 3 kompetisi besar lagi, mereka langsung tertarik ke segala arah. Ada sarkasme dan simpati di mata itu, sampai mereka duduk di kursi mereka, mata itu masih mengikuti mereka. Liu Yi masih hidup, itu benar-benar berkah di antara kemalangan, tetapi menilai dari keadaannya, sulit untuk berlatih lagi. Segera, suara bisikan dari segala arah terdengar satu demi satu. Satu-satunya yang tersisa di Sekte Heng Yue adalah Nan Gong Yue, yang ketiga dalam biografi sejati, dan Ye Chen, yang berada di alam manusia. Semifinal hari ini lebih buruk daripada keberuntungan. Nikmati perlahan. Zheng Yangsong akan membuatmu mengerti bahwa apa yang disebut secercah harapan pada akhirnya akan menjadi keputusasaan. Cheng Kun di kursi tinggi menunduk dengan santai, senyumnya yang lucu masih bercanda. Dalam kehampaan, ketiga Dong Huang Taixin muncul kembali. Sama seperti kemarin, Dong Huang Taixin memadatkan awan di tempat, duduk malas di atasnya, melirik ke bawah dulu, lalu tidak lupa melihat Xuan di sampingnya. Chen melirik, Xuan Chen, saya rasa saya tidak tahu tentang mimpi tadi malam, tetapi sekali ini saja, jika saya mengetahui bahwa Anda terlibat dalam urusan Dacu, saya tidak keberatan menyegel Anda selamanya. Aku mengerti. Xuan Chen sedikit mengangguk. Murid sejati yang telah maju, naiklah ke panggung untuk menarik undian. Ketika keduanya berbicara, kata-kata Wu Changqing terdengar dari bawah. Langit bersemangat, bumi bersemangat, Taishan Laojun akan segera muncul. Lawan yang ditarik oleh senior Sister Namong adalah bajingan yang lembut. Sebelum Namong Yue dan Ye Chen bangun, si Tunan sudah mulai menggumamkan doa. Ye Chen dan Nan Gong Yue tersenyum tak berdaya, dan melangkah ke panggung pertempuran satu demi satu. Hanya ada 14 orang yang tersisa, dan butuh waktu kurang dari 30 detik untuk menarik undian, tetapi ketika mereka melihat daftar pertempuran, Yang Dingtian dan yang lainnya benar-benar patah hati. Bergantung pada, si Tunan berteriak dan melompat di tempat, apakah kamu harus begitu bodoh? Melihat wajah Yang Dingtian dan yang lainnya, itu sudah cukup jelek, jadi itu bukan salah mereka. Hanya saja keberuntungan Nan Gong Yue begitu buruk bahwa lawan yang dia tarik ternyata adalah biografi sejati pertama dari Sekte Qingyun, Zhou Wao. Tidak sulit bagi mereka untuk memprediksi akhir cerita, bahkan biografi sejati kedua Heng Yue, Ni Feng, bukanlah tandingan Zhou Wao, apalagi biografi sejati ketiga, Nan Gong Yue. Mengapa? Nan Gong Yue juga sangat tidak berdaya, tidak pernah berpikir bahwa keberuntungannya akan sangat buruk. Dibandingkan dengan dia, keberuntungan Ye Chen cukup bagus. Orang yang ditarik adalah murid sejati peringkat 9 dari Zheng Yangsong, yaitu orang yang mengalahkan murid Qingyun dengan tembus pandang di babak sistem gugur kemarin. Dengar, bahkan dewa pun tidak akan membantu Heng Yue. Ada diskusi lain di bawah. Lawan Nan Gong Yue adalah Zhou Wao, jadi tidak boleh ada ketegangan dalam kekalahan. Adapun Ye Chen itu, tidak heran dia bisa menang melawan murid dari Sekte Zhengyang yang mengetahui teknik tembus pandang akan tersingkir. Di semifinal,
yang berarti bahwa 9 warisan besar Heng Yuezong akan musnah sebelum final. Zhou Ao dari sekte King Yun dan Nan Gongyue dari sekte Heng Yue, maju ke panggung untuk berhadapan. Di tengah diskusi, suara Wu Changqing bergema di mana-mana. Bersambung.